wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Nabila Harun dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang DITI Jawa Barat. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengapa saya memilih materi ini dan membuat video ini. Yang pertama, karena untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang pemberontakan ini. Kedua, adanya tokoh yang ingin menjadikan negara ini negara Islam. Dan ketiga, menambah wawasan tentang materi sejarah. Selain itu, untuk memenuhi tugas mata pelajaran sejarah. Yang pertama, kita bahas latar belakang terjadinya DITI Jawa Barat. Jadi, peristiwa pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam ini terjadi karena adanya keinginan mendirikan negara Islam dan menolak perjanjian Renville. Kelompok ini dianggap radikal karena mengakui syariat Islam itu sebagai sumber hukum dan satu-satunya pedoman yang valid. Yang kedua, kapan dan di mana peristiwa ini terjadi? Peristiwa ini terjadi di Jawa Barat, berpusat di Desa Cisampah, Kecamatan Ciawiligar, Kewedanan Cisoyong, Tasikmalaya. Yang ketiga, adapun tujuan dari pemberontakan ini, yaitu adanya keinginan mendirikan sebuah negara dengan dasar syariat Islam berupa Al-Quran dan hadis di wilayah Indonesia. Karena mengingat mayoritas penduduk bangsa Indonesia adalah beragama Islam. Dan Kartosoewirjo berkeyakinan kalau mendirikan negara Islam akan menyelesaikan semua masalah kenegaraan yang sedang berlangsung ini. Selanjutnya, karena menolak perjanjian Renville yang menyatakan bahwa Jawa Barat itu bukan bagian dari NKRI. Dan perjanjian itu sangat mengecewakan penduduk wilayah Jawa Barat. Yang keempat, bagaimana sih jalannya pemberontakan ini? Gerakan DITI ini dipimpin Kartosoewirjo di Jabar. Meletus akibat tentara Indonesia harus ditarik dari Jawa Barat yang diduduki Belanda akibat perjanjian Renville. Pemerintah awalnya menempuh jalannya diplomasi namun tidak berhasil. Pemberantasan gerakan ini terkendala karena kondisi politik yang tidak stabil pada masa demokrasi liberal. Gunung-gunung dijadikan tempat pemberontakan dan terjadi operasi penumpasan DITI Jabar yang dipimpin oleh SM Kartosoewirjo di Jawa Barat yang akhirnya berhasil melalui strategi operasi Pagar Betis. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DITI ini dimulai oleh Sukarmaji Marijan Kartosoewirjo di Jawa Barat pada tahun 1948. Dia menyatakan mendirikan negara Islam Indonesia atau NII. Awalnya pemerintahan berupaya menyelesaikan pemberontakan DITI ini dengan jalan damai. Pemerintahan membentuk sebuah panitia beranggotakan Jainul Arifin, Makmun Sumadi Praja, dan Kolonel Sadikin. Mereka diberikan tugas untuk mengadakan kontak dengan pimpinan DITI untuk berunding. Namun usaha ini pun gagal. Upaya lain yang dilakukan pemerintahan adalah mengirim surat ke Kartosoewirjo untuk berunding melalui Muhammad Natsir, yaitu mantan Perdana Menteri dan pemimpin Masyumi. Namun juga tidak berhasil. Karena kegagalan cara diplomatis, akhirnya pemerintah melakukan tindakan militer berupa operasi Pagar Betis. Berhubungan dengan yang tadi, selanjutnya yang kelima, upaya pemerintah dalam mengatasi pemberontakan DITI Jawa Barat. Awalnya pemerintah melancarkan operasi militer tanggal 17 Agustus 1949, tapi tidak berhasil. Maka dilakukan operasi Baratayuda dengan menggunakan taktik bernama Pagar Betis. Kartosoewirjo ditangkap di lereng Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat, dan kemudian dihukum mati. Operasi ini yang dinamakan Pagar Betis karena pasukan TNI mengepung basis-basis pemberontakan DITI sehingga membatasi ruang gerak mereka. Operasi Pagar Betis ini yang dipimpin oleh Divisi Siliwangi mengepung wilayah-wilayah menjadi basis kekuatan DITI dan membatasi gerakan mereka. Akhirnya pada 4 Juni 1962, Kartosoewirjo berhasil ditangkap di Gunung Geber. Tertangkapnya Kartosoewirjo ini mengakhiri pemberontakan DITI Jawa Barat. Selain ditangkap pun, Kartosoewirjo dihukum mati. Dari penjelasan di atas, kita sebagai bangsa Indonesia dapat mengambil pelajaran dari peristiwa pemberontakan ini. Kita sebagai penerus bangsa, kita harus bisa meneruskan perjuangan para pahlawan yang sudah mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan cara giat belajar dan disiplin. Dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.